Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainiatul Fatihah dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membahas topik yang mungkin sudah akrab tetapi sering kali kita lupakan, keindahan dan kekuatannya, yaitu karangan. Pengertian: karangan adalah sebuah karya tulis yang disusun oleh penulis dengan tujuan untuk menyampaikan ide, informasi, atau perasaan tertentu kepada pembaca. Karangan umumnya memiliki struktur yang jelas dan logis agar pesan yang ingin disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Strukturnya, yang pertama yaitu pendahuluan, berfungsi untuk memperkenalkan topik atau masalah yang akan dibahas dalam karangan. Contoh, dalam karangan argumentasi, pendahuluan akan berisi pendapat atau pandangan umum yang akan dibahas lebih lanjut. Yang kedua, isi merupakan inti dari karangan yang berisi penjelasan, uraian, atau pengembangan ide-ide yang telah diperkenalkan dalam pendahuluan. Contoh untuk karangan eksposisi, Anda mungkin menjelaskan langkah-langkah atau proses secara urut dan sistematis. Contoh untuk karangan narasi, Anda akan mengisahkan cerita dengan urutan kejadian yang logis dan teratur. Yang ketiga, penutupan, berfungsi untuk menyimpulkan atau menutup pembahasan yang telah disampaikan. Di bagian isi, penutupan juga bisa mencakup saran atau rekomendasi jika diperlukan. Jenis-jenis karangan. Karangan narasi, jenis karangan yang menceritakan suatu cerita atau peristiwa. Biasanya disusun dengan urutan waktu yang jelas. Karangan ini sering ditemukan dalam cerita pendek, novel, atau biografi. Contohnya, cerita fiksi tentang petualangan seorang. Yang kedua, yaitu karangan deskripsi. Karangan yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci agar pembaca bisa membayangkan atau merasakannya seolah-olah mereka mengalami langsung. Contohnya yaitu deskripsi tentang suasana alam atau penampilan seseorang. Selanjutnya yaitu karangan eksposisi. Karangan yang bertujuan untuk menjelaskan atau menginformasikan sesuatu kepada pembaca dengan cara yang jelas dan sistematis. Karangan jenis ini biasanya ditemukan dalam artikel, laporan, atau non-fiksi. Contohnya yaitu penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Selanjutnya yaitu ada karangan argumentasi. Karangan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar mendukung atau menerima pendapat atau gagasan tertentu. Penulis menggunakan bukti atau alasan untuk memperkuat argumennya. Contohnya yaitu esai tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Karangan persuasi mirip dengan karangan argumentasi, tetapi dengan fokus lebih pada membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu, seperti membeli produk atau mengikuti suatu ajakan. Contohnya yaitu iklan yang mengajak pembaca untuk membeli suatu produk. Ciri-ciri karangan yang baik. Koherensi. Ide-ide dalam karangan harus saling terkait dan mengalir dengan baik antar paragraf. Kejelasan. Penulis harus menyampaikan informasi atau ide dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca.
Keringkasan, karangan harus padat tanpa ada bagian yang bertele-tele atau tidak relevan. Keteraturan, struktur karangan harus teratur. Isi yang terorganisir dan diakhiri dengan penutup yang jelas. Contoh karangan, keindahan Pantai Kuta. Pantai Kuta terletak di Bali, Indonesia, dan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terkenal. Pasir pantainya yang putih bersih, membentang luas, dihiasi oleh ombak yang besar. Cocok untuk berselancar. Pada pagi hari, pantai ini dipenuhi oleh pengunjung yang ingin menikmati matahari terbit. Dengan langit yang berubah warna pemandangan, matahari terbenam di pantai ini menjadi daya tarik utama. Bagi wisatawan, suara ombak yang bergulung, angin sepoi-sepoi, dan pemandangan alam yang menakjubkan membuat Pantai Kuta menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan alam Bali. Pentingnya karangan. Karangan memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia pendidikan, komunikasi, maupun dunia profesional. Dengan kemampuan menulis karangan yang baik, seseorang bisa menyampaikan ide dan pemikirannya secara efektif, baik dalam bentuk esai, laporan, artikel, atau bahkan karya fiksi. Selain itu, menulis karangan juga membantu meningkatkan keterampilan berbahasa, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya harap materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat bermotivasi untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.